Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini Rabu tanggal berapa? Tanggal 23 ya, bulan Oktober tahun 2024. Tanggal berapa? Tanggal 21 Rabiul Akhir 1440. Kenapa 21? Barusan maghrib berubah tanggal kan? Untuk Hijriah itu setiap maghrib, adzan maghrib berkumandang, maka tanggal berubah. Bersyukur kita kepada Allah hari ini atau malam ini kita bisa taklim. Buya berharap dengan adanya taklim ini ilmu pengetahuan kalian lebih bertambah, supaya kalian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kebetulan sama dan dibahas oleh Buya, kalian bisa menjawab. Karena menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak seenaknya, ada dalil-dalilnya, ada ketentuan. Ya, Rasul menyampaikan akan datang suatu zaman di mana saat itu orang yang bodoh membodohi orang lain. Ya, ditanya, dia tuh sebetulnya tidak bisa, tapi dipaksa menjawab gitu. Sedangkan jawabannya melantur kemana karep. Ya sudah bodoh membodohi orang, sudah zolim menzolimi orang. Itu akan datang suatu zaman. Mengapa bisa terjadi? Ya karena dia tidak kolaborasi. Nah, makanya kalian kalau mau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat harus sekolah. Imam Abu Hanifah santri, ya setiap Jumat malam Jumat maksudnya mengadakan taklim seperti Buya begini. Berdatangan orang dari berbagai tempat, bukan lagi daerah kecamatan gitu, dari berbagai pulau pada datang bawa unta, rombongan-rombongan. Imam Abu Hanifah, Buya akan berbicara tentang bagaimana seseorang itu menjawab tidak seenak. Ada satu pertanyaan dari Mustami. Imam Abu Hanifah saat itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Apa jawaban Imam? Maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Orang yang bertanya itu kecewa. Dia bilang begini, wah Imam, aku jauh-jauh dari non sana, jauh Jazirah. Sudah uang berapa banyak, tenaga. Tapi aku datang ke sini, baginda tidak mau menjawab. Bukan tidak mau menjawab, tidak bisa. Ya orang itu kecewa dan marah-marah. Lebih baik begitu daripada menjawab seenaknya kira-kira. Seorang imam pun kalau ditanya, kalau nggak bisa Buya juga. Ada beberapa pertanyaan nggak bisa, memang nggak bisa. Pernah Buya ceramah di satu masjid, Buya membahas tafsir saat itu. Ada bapak-bapak kecil-kecil orang, kayak peci sudah agak lusuh pecinya. Itu pertanyaannya berat. Wah, Buya nggak bisa, dalilnya nggak bisa. Dia katakan maaf Pak, si bapak itu kecewa. Nggak apa-apa kan? Mau dikatakan ulah ustad bodoh, ustad, ya nggak apa-apa daripada menjawab seenaknya. Ya, jadi kalian setelah talim ini dicatat atau sekarang dicatat yang penting-penting tadi. Supaya nanti ada pertanyaan bisa kalian. Ya para imam, para syekh tidak bisa menjawab itu, mungkin kalau sudah puluhan ribu pertanyaan ada satu yang bisa. Jadi kalau Rasul itu selalu bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau para ulama, para sahabat, apalagi Buya ya manusia biasa, pasti ada yang tidak bisa. Jadi nanti kalau ada yang tidak bisa, Buya tidak bisa. Begitu. Baik. Tadi kan sudah Ikhwan, Akhwat, sekarang Ikhwan.
Ada 3 pertanyaan. Tidak ada namanya. Non lil. Ada 3 pertanyaan nih dari ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada namanya nih, nggak apa-apa. Oh, dari santri Buya katanya. Nomor 1. Buya, bagaimana caranya Buya menjaga hafalan Buya? Baik. Santri, Buya pernah menghafal 1 halaman itu 10 menit kurang lebih. Antara 8 sampai 10 menit Buya menghafal. Tetapi yang berat bagi Buya menjaga yang setengah halaman, yang sehalaman itu. Makanya orang yang hafal Quran bukan hafilun, tapi hafizun. Menghafal itu mudah, tapi menjaga, hafiz itu orang yang bisa menjaga. Hafiz itu menjaga. Maka betul sekali ini pertanyaannya. Bagaimana cara Buya menjaga, bukan menghafal, menjaga hafalan? Baik. Pertama yang harus kita lakukan, murojaah, pengulangan. Diulang, selalu diulang. Kalau bisa ya, kalau bisa nih. Kalau mungkin 1 Quran sebulan. Bagi yang sudah hafal. Jadi kalau begitu 1 juz sehari. Kalau Buya lebih 1 juz sehari. Karena sebelum Buya imam subuh itu selalu 1 juz membaca dan menghafal. Makanya kalau kalian menunggu qomat, Buya itu sedang murojaah 1 juz. Jadi 1 juz sehari. Kalau Buya lebih, itu Buya sehari itu antara 2 juz lah, kurang sedikit. Diulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti setoran kepada Allah. Setoran kepada Allah, kita lihat dan kita bukan waktu sholat. Terutama sholat subuh, karena memang dianjurkan panjang bacaan. Kalau maghrib pendek. Mengapa Buya maghrib pendek? Karena pada saat maghrib banyak orang yang mampir ke masjid, pedagang ya, musafir, sehingga buru-buru. Maghrib itu diusahakan tidak panjang, pendek saja. Kalau subuh itu diusahakan panjang, karena subuh itu mukimin semuanya. Jarang yang subuh musafir datang atau pedagang. Subuh atau tahajud atau duha atau ba'diyah atau sunat mutlak pakai. Jadi yang kedua, setoran, rajin setoran kepada. Nah, kalian sudah berapa hafal? Berapa? Elsa berapa juz hafal? Berapa? 24 juz. Nah itu 24 juz itu sudah berat. Jadi harus banyak diulang-ulang Elsa. Ini 6 juz lagi ya. Siapa? Jadi hafizon nanti. Baki, siapa yang paling banyak kepala nih? Ayandi berapa juz? Berapa? Mau 3 ya? Mungkin 4 dengan juz jamaah. Ya 4 lah ya. Jadi setoranlah kepada Allah. Murojaah itu bisa sendiri, tapi kalau sebaiknya murojaah itu tahsinan atau ta'fiyah dengan teman, saling
Sili Bandungan soal bahasa Sunda. Itu. Ya, jadi kalau menjaga hafalan itu bisa. Baik. Cuma tentu harus ada gini. Oh ya Allah, kata kita ya yang sudah hafal. Kalau aku nggak hafal lagi ini bacaan, aku mendapatkan ajab dari. Karena Rasul bersabda, barang siapa yang sudah hafal suatu surat kemudian lupa, maka ajab Allah menimpa orang tersebut. Ya gini saja logikanya. Contoh ya, misalkan Kolisor kenal kan dengan Esmi sekarang ya, kenal. Suatu hari misalkan libur Idul Fitri ya, Kolisor ke daerah Sukabumi kan, Esmi ke daerah Serang ya. Holisor, keluarga Holisor mau jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Dekat kan dari Sukabumi ke Pelabuhan Ratu. Keluarga Esmi juga mau jalan-jalan ke daerah Pelabuhan Ratu, sama ceritanya. Holisor kan Esmi kan kenal ini karena memang ini adalah satu pesantren. Pas ketemu di pantai Pelabuhan Ratu, terus kata Holisor, "Hei Esmi," terus saya nggak tahu, saya nggak kenal aku. Siapa ya? Kata Esmi ke Holisor. Memang betul-betul lupa Esmi tuh, betul lupa orang Esmi mungkin saking gembiranya gitu ya dengan keluarga. Ini Holisor, kata Holisor. Saya nggak kenal. Aduh, sakit hati nggak Holisor? Sakit hati. Kita sudah dihafal Al-Quran oleh kita, senang Quran itu ayatnya, tiba-tiba dilupakan. Bahkan lupa bagaimana sakit hatinya Al-Quran. Tega-teganya dia ke aku. Dia hafal betul dulu surat Al-Fajr, bakal dipakai dalam sholat tahajud. Sekarang Al-Fajr itu saya sama surat Al-Fajr, kata surat Al-Fajr, saya dilupakan. Makanya keyakinan itu harus betul boleh demi Allah. Takut mendapatkan. Jadi zaman itu diulang-ulang. Aduh, Anaba jangan lupa ini Anaba. Alhamdulillah masih ingat. Kalau Anaba lupa, Anaba sakit hati oleh aku. Kata kita dilupakan kan. Ini ayat-ayat Allah nih, jangan lupa. An-Najiat, Abasa dan sebagainya. Itu saja. Satu. Yang kedua, ya Allah, kalau aku lupa lagi ini bukan lagi hafiz aku nggak akan mendapatkan mahkota dari Allah. Kan nanti di surga itu dipakaikan mahkota yang hafal Quran itu. Mahkota kerajaan di surga dipakai dari emas yang luar biasa. Dua. Yang ketiga, ya Allah, kalau aku lupa nggak hafal lagi, aku bukan ahlul loh. Karena harus mengatakan orang yang akan diaku sebagai keluarga Allah adalah yang hafal Quran. Aduh, aku takut. Nah, ketakutan khauf itulah yang menjadi kita menjaga Al-Quran. Sesibuk apapun baca, hafalkan. Jangan sampai itu. Coba bayangkan kalau kita dilupakan orang. Ya, dilupakan orang kan, aduh sakitnya. Ya, kalau kita ke manusia ada istilah mantan, ya mantan. Quran tuh nggak bisa dijadikan mantan. Gak mau Quran dikatakan mantan karena sampai akhirnya Quran ini akan datang ke kita di alam kubur juga. Ya, jangan lupa. Gak ada mantan untuk Quran. Quran ini adalah selalu menjadi sahib kita. Pegang. Ya, itu keyakinan itu yang takut kita diajak Allah karena melupakan ayat Allah. Takut kita enggak dikasih mahkota di surga. Takut enggak aku jadi ahlul loh. Maka nah, adapun yang belum hafal terus mencapai puncak itu. Takut. Ya, apa kata ya yang keempat? Seandainya pabrik-pabrik Quran dihancurkan oleh orang-orang kafir misalkan, nggak ada lagi kertas, nggak ada lagi pabrik dihancurkan. Allah menjaga Quran melalui orang-orang yang hafal di kepalanya. Dia nulis lagi ayat Quran dan ada lagi Al-Quran. Bayangkan kalau tiada yang hafal. Dihancurkan pabrik-pabrik dan sebagainya, sudah selesai. Quran nggak ada di muka bumi ini.
maka Allah sangat mencintai orang-orang yang hafal. Kalau Allah sudah cinta ke kita, apapun kemauan kita, Allah kabulkan. Ya, itu penting Buya sampaikan berkenaan dengan menjaga murojaah dipakai di tahajud. Dan pemahaman-pemahaman seperti itu ada satu. Harus bangga kita apapun. Tapi bangga bukan arti sombong, beda. Aduh, alhamdulillah ya Allah, orang lain gak hafal, aku sudah hafal. Itu punya kesenangan tersendiri. Senang. Alhamdulillah ya Allah, ini yang terasa mimpi. Aku bisa hafal rasa mimpi. Ya Allah, di cita-cita aku. Nah itu tuh Buya menyampaikan seperti itu. Sehingga kita ingin nanti suatu saat. Tetapi jangan sampai ada seperti santri Buya dulu, laki-laki ya, apalagi namanya ya. Aduh, kan dia sudah agak lumayan usianya, 30 berapa gitu. Kenapa Mas kamu belum nikah aja, kata Buya. Dia kan pesantren dari mana ke Buya. Enggak Buya, aku ini gak akan nikah sebelum aku hafal Al-Quran. Oh, kata Buya. Terus kenapa kamu sudah cukup tua begini gak hafal Al-Quran? Itulah Buya, saya lupa lagi. Kalau kamu begitu gak akan punya istri sampai kapan? Makanya kalau kamu mau punya istri, kalau punya seperti itu komitmennya harus menghafal betul. Terus ada kabar setelah pulang dia ke Jawa, ada kabar sudah menikah. Terus Buya tanya-tanya ke teman-temannya yang sama orang Jawa, sudah apa dulu Buya? Dia katanya ingat kata-kata Buya, nggak apa-apa lah, nikah aja dulu, nanti sudah nikah itu bisa hafal seperti Buya. Akhirnya katanya dia nikah juga, dan kebetulan istrinya, yang calon istrinya yang sudah hafizah. Terus kata dia, dia bilang ke Buya, Buya katanya sampaikan kabar tadinya, alhamdulillah Buya, istri saya memang sudah hafal Al-Quran. Karena calon istrinya sudah hafal Al-Quran, jadi saya mau nikah dengan dia supaya dia nanti mengajak saya supaya cepat saya bisa hafal Al-Quran. Ya. Jadi hal seperti itu boleh dilakukan, tetapi jangan menjadi beban. Jangan jadi beban. Bahwa menghafal Al-Quran itu menjadi kewajiban sampai kita kapan lah kira-kira begitu. Yang nanya nih ke Yandi, kira-kira Yandi bisa hafal Al-Quran dengan kondisi Yandi kesibukan dan sebagainya tuh usia berapa ya? Yandi usia berapa? 23 ya? Kira-kira usia berapa? Apakah 46? 2 kali lipat ini? Atau kejauhan? Jauhan ya? Ya tinggal di mana? Oh ya, kalau fokus bisa. Ya silakanlah punya target masing-masing ya. Amin. Targetnya usia berapa bisa hafal Al-Quran? Gak tahu ya. Sekarang sudah hafal berapa Pak? Jud, Amel? 5. Oh 2. Waduh masih jauh kan. Ya. Silakan. Nah, sekarang Buya bersyukur kepada dan berbahagia, bergembira. Tadi Buya dengar di sini asar 30 menit pada ngaji maghrib ke isya cuma ada aja. Banyak yang ngobrolnya. Buya dengar banyak yang ngobrol. Tak siapa tuh yang ngobrol, tapi yang Buya dengar tuh anak-anak kecil yang ngobrol. Ya kita jangan terpengaruh oleh mereka. Fokus. Itu namanya golden time ya, atau time of golden ya boleh saja. Berikutnya nomor 2. Buya bagaimana caranya agar menjadi pendakwah yang hebat? Waduh subhanallah, ini cita-citanya siapa yang nanya ini? Dan cara ngilangin demam panggung. Baik. Agar menjadi pendakwah yang hebat ya, tentu harus banyak jam terbangnya.
Nah ya seperti Ari, apalagi Ayandi sudah banyak jam terbang dengan kultum. Seperti sekarang berhenti kan. Terus Kaisa kan ya, Aisyah itu jam terbang teh, jangan lupa. Amel, Elsa, Rido, itu jam terbang namanya. Makin sering berceramah, ya meskipun kultum itu kuliah 7 menit, sebetulnya tidak 7 menit juga sih. Kuliah 17 menit bisa juga. Jadi artinya agak lama. Nah, cuma ini persiapannya harus mantap. Jam terbang, aduh Buya kalau jam terbang gitu mah itu berarti kita sudah menjadi penceramah, boleh kalau begitu dalilnya. Buya mulai dari dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa sih kata Allah yang lebih hebat, lebih bagus ucapannya selain yang ngajak kepada jalan Allah. Jadi berdakwah itu, ini kan berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah. Itu ucapan sehebat-hebatnya ucapan, sebaik-baik ucapan waman asun kolam mimman da'a ilallah. Dari sana, alhamdulillah ya Allah, aku ini sudah menjadi penceramah kultum ya kalau di sini dipercaya oleh pesantren. Terus dijalani, disiapkan dengan baik. Jadi jangan monoton. Contoh ya, kita ambil saja Ridho ya, Ridho A, kuliah duha. Ridho itu sudah mulai pakai gaya. Oh ya gimana? Retorika, boleh. Dalil-dalilnya lebih panjang. Bagus. Jadi ajang latihan. Buya berharap bahwa kultum itu menjadi jam terbang. Didasari dengan keyakinan bahwa berdakwah itu adalah ucapannya. Ya. Jadi begitu. Baik. Terus berikutnya. Apalagi? Ya harus banyak berlatih. Kita ceramah sendiri. Dijajarkan ada panci, ada langsung ya kalau di rumah. Ada katel, dianggap saja itu adalah orang. Itu ini latihan, banyak berlatih. Buya pada saat menjadi juara ke-1 pidato bahasa Sunda, dakwah Sunda tingkat Jawa Barat, itu Buya sering berlatih dengan ayah. Saya pelatihannya saya di lomba mana, wah orang tua ibu ya, ayah, sok saya kiran kieu, ayah berlatih. Tentu saja karena kalian seorang santri, cita-cita kalian bukan yang lain-lain. Ada yang lucu kan? Ada yang lucu, Buya ceritakan lagi ya, nggak apa-apa ya. Ada yang lucunya begini. Ada awak, Buya dengar-dengar ingin menjadi dokter. Buya enggak, ya setiap orang sih bisa bercita-cita. Tidak ada salahnya. Tapi kan kita harus tahu diri. Yang namanya jurusan kedokteran itu masuknya itu sudah 200 juta. Belum praktikum. Wah. Mungkin mencapai 1 tahun ya. Mencapailah antara setengah M. Wah. Dengan praktikum. Buya ceramah tentang. Buya sengaja supaya dia itu muhasabah lah ya. Ceritanya ada redam sedikit si Ahwat itu, redam sedikit, jadi ada sehingga dia mau menjadi pendamping. Kemudian Buya tentukan tanggal hitbahnya. Sudah jauh tuh, Cianjur jauh-jauh. Sudah dihitbah, Buya nanya ke si Ikhwannya, gimana pada saat dia sudah tugas jauh di luar Pulau Jawa. Aduh Buya, gimana ya? Saya malu ceritanya ke Buya. Kenapa, ada apa? Ya itu yang sudah saya hitbah itu si Teteh
tetap dia ingin jadi dokter. Astagfirullah. Ngimpi cek. Nah, jangan begitu ya. Itu namanya dalam agama itu tulul amal. Panjang cita-cita teu ngaragap diri sorangan. Dokter mah jeung sebab anak dia loba teuing. Ulama mah ustadzah mah kurang. Akhirnya si laki-laki itu memilih yang lain, sudah nikah, sudah punya putra 2 sekarang. Dia sekarang belum nikah. Jangan sampai begitu. Maksud banyak begini, kalian itu kan di pesantren, jangan macam-macam cita-citanya. Tong yang jantan pengusaha, eta mah kudu sakolana ge di ITB jurusan bisnis ngaranna di Unpad. Dosenna profesor unggul dan para pengusaha unggul. Aya praktek bisnis. Hidup mah santri anake. Kerajaan pendakwah hidup mah. Jantan mubalik kok. Kiai, jangan ustaz. Eta tong lepat. Ngaharap hirup beda. Secara umum memang begitu, tapi memang ada sadut itu ada khusus, ya suka ada saja yang beda. Kalau memang kemampuannya bisa, ya. Tapi pada umumnya Buya berharap kalian ingin menjadi pendakwah. Jangan takut tentang uang. Hartos matos diatur ku Allah, rezeki mati Allah. Jadi pendakwah sangsara pasti nage. Naon? Tak ulah. Rezeki mati Allah sekali asal barokah komo seueur. Nah, pemahaman itu yang akan menjadikan kalian itu berlatih dari sekarang menjadi dai. Buka YouTube, kita seneng ke Adi Hidayat, anak Taki, atau misalkan UAS, atau Agim, atau almarhum Jaludi MZ. Seneng ke siapa nih? Wah, ini nih gayanya. Udah dilihat gaya-gayanya. Kita simpulkan mau 100% ikut yang ini atau 50-50. 50% gaya MZ, 50% gaya saya, atau mau full kayak kita. Setelah berpelajar, sudah gaya saya saja. Aku sendiri boleh. Sok dia alajar cara ramah supaya kalian menjadi penceramah yang ulung nanti ke depan, menyampaikan materi, ya begitu. Itu ya. Itu penting sekali yang terakhir yang dia sampaikan. Dari pesantren Ulul Albab ini harus hadir para dai-dai, para mubalik. Jangan tanggung-tanggung, nyampaikan materi. Lama-lama nanti jadi bisa. Terakhir, Buya bagaimana ya caranya agar jadi pembisnis yang hebat tetapi patuh terhadap agama. Bentar. Memang jalurnya harus Buya tentukan ini. Akan Buya sampaikan. Ya. Para pebisnis di kita ya, yang sukses itu semuanya warisan dari orang tua. Kita ambillah Bakri Group, Abu Rizal Bakri, itu adalah warisan daripada Bapak Haji Bakri, pengusaha ulung di Indonesia. Bapak Muhammad Yusuf Kala, pengusaha di bidang berbagai usaha, kena warisan dari Bapak Haji Kala ayahnya. Kemudian Bapak Prabowo presiden kita kan kaya raya itu warisan daripada Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Buya kenal betul karena beliau dulu pernah menjadi menteri
oleh Pak Soeharto skalapanya. Itu pengusaha yang hebat. Itu kekayaannya ke putranya yang hanya 2 orang kan putranya. Sangat jarang ada. Tapi ini Khairul Tanjung. Khairul Tanjung selintas itu seperti dia mandiri, padahal sebetulnya warisan. Begini cerita Khairul Tanjung yang punya TSM itu. TSM yang di Indonesia itu punya Khairul Tanjung. Bapak Tanjung ayahnya teman dekat Bapak Soekarno. Ya otomatis karena teman dekat sering dikasih proyek oleh Pak Soekarno, proyek sehingga dia maju. Pada saat Soekarno dijatuhkan oleh Soeharto dengan Super Semar itu yang masih bermasalah, ada orang mengatakan kudeta dan sebagainya, dia tidak tahu persis, takut salah. Muncullah Soeharto dan teman-teman Soekarno dibredel semuanya, termasuk Bapak Tanjung, tidak dikasih lagi proyek. Jadi orang yang miskin Bapak Tanjung itu. Sedangkan anaknya kebanyakan sampai-sampai tidak bisa zakat fitrah itu di Idul Fitri. Pada saat Ibu Megawati jadi presiden, Ibu Megawati tahu persis bahwa Bapak Tanjung, ayahnya Khairul Tanjung, ada teman dekat Soekarno yang dimiskinkan oleh Soeharto. Diangkat lagi, dikasih proyek-proyek lagi. Makanya pada saat Bapak Khairul Tanjung mendirikan bank, diberi nama Bank Mega sebagai ucapan terima kasih. Bank Mega yang biasa sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu Megawati yang sudah mengangkat derajat Bapak Tanjung. Nah, sebetulnya itu dari orang kaya. Yang asli dari orang miskin menjadi agak susah. Ini yang susah itu kan permodalan. Kalau kita ingin modal itu kan harus ada akses. Orang dekat minjam ke bank. Tapi itu cerita lain. Ya, siapa tahu suatu saat ya ada. Jadi begini, takutnya salah. Sepertinya maaf ya, Buya suka bicara jujur sih, daripada kalian punya harapan mau setinggi langit, susah kalian jadi pengusaha. Susah. Kalau mau ambil jalan ini, kalian jadi ustaz dulu, punya pesantren, maju pesantrennya, silakan anaknya jadikan pengusaha. Dari uang yang kita cari, yang kita usahakan berdakwah dan alokasi melalui dakwah itu, apa-apa itu rezeki yang halalan thayyibah. Dan kalau kita dakwah kadang-kadang ada yang ngasih 10 juta, 15 juta. Buya pernah dakwah ya di orang yang beradalah, dikasih berapa coba? 125 juta. Jadi seorang mubalik itu kalau sudah dicintai oleh yang undang, Buya kan ceramah cerita. Tiba-tiba bapak-bapak yang datang, Buya padahal dia nggak kenal. Itu tahun 2000-an. Pas Buya mendirikan pesantren. Buya mendirikan pesantren kan bulan Juli. Buya ketemu September kalau nggak salah. Buya bisa nggak ke rumah? Oh enggak. Oh, ternyata di rumahnya sudah banyak makanan. Memang orang kaya, kalau orang kaya itu kaya naon Buya, padahal di rumahnya sudah banyak makanan di meja makan. Jadi sehari-hari dia makannya begitu. Udah makan, duduk. Buya, saya akan ngasih sesuatu ke Buya. Yang Buya bayangkan ngasih apa gitu ya? Ngasih uang mungkin atau apa? Dia ngasih kotak kecil, kotaknya warna abu, masih ingat Buya. Silakan Buya. Pas Buya buka, kunci rumah. Jadi Buya dikasih rumah. Pak Haji apa? Rumah Buya besar di pinggir jalan Buya, luas tanah. Silakan. Saya kemarin juga sudah ngasih ke pegawai. Ada truk 7 Buya, saya kasih ke orang-orang kaya dan
Ini ada rumah, silakan ke Buya. Buya kaget, dasar. Pas Buya pulang ke Umi bingung betul, Buya betul kasih rumah yang besar pinggir jalan di Tasikmalaya. Berpikir Buya semalaman, aduh ya Allah ini rumah. Akhirnya memutuskan, untuk apa rumah banyak-banyak? Rumah nggak akan dibawa ke Bogor. Buya wakafkan untuk cabang Ulul Albab yang pertama. Kasih mah. Ketemu lagi dia kan sibuk, Buya nggak ngajar lagi. Dia pas datang, Buya gimana? Bisa ke rumah kan? Iya Pak, bisa. Gimana rumahnya tuh? Ya bagus Pak, alhamdulillah pinggir jalan. Gimana? Silakan mau dijual gimana? Enggak Pak. Saya wakafkan lagi. Oh kaget ya. Saya wakafkan untuk Ulul Albab Jabangsar. Oh Buya, saya punya tanah 4.000 meter Buya, Bojongkone. Silahkan untuk Buya juga. Buya wakafkan lagi cabangnya. Oh gitu. Ceritanya kita punya banyak cabang itu karena Buya mewakafkan. Itu apa rumah banyak-banyak? Sudah diwakafkan itu. Wah sekarang berapa miliar Bojongkone. Dan Buya kasihkan ke Adem. Silakan wakaf. Udah itu. Ada bapak-bapak Pak Rustam namanya. Buya sedang lihat-lihat Bojongkone. Ada Pak Rustam. Dia pejabat PLN. Oh ini Buya ya. Buya, mau nggak saya kasih tanah? Oh, dikasih lagi. Saya kasih. Di mana Pak? Di Karawang Buya. Ada rumah dan tanah. Buya jadikan cabang ketiga, cabang 6 Karawang. Buya berbenah di Karawang, datang Pak Haji. Siapa namanya ya? Itu ada tokoh di Subang. Buya ini ya Buya ya. Saya Buya punya tanah. Luas Buya sana. Wakaf untuk. Wah, rezeki itu akan datang terus. Kalau kita suka ngasih Allah. Wa ma'afaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu memang jangan. Subang wakaf lagi. Jadi terus berandai begitu. Bisa berandai gitu Buya berapa? Dari ceramah. Buya kalau ceramah tafsir itu profesional. Mau pejabat, mau insinyur, mau apa, Buya siap menghadapinya karena memang apa yang disampaikan berdasarkan dalil. Itu semuanya harus berlatih dan harus punya semacam keyakinan ini adalah kewajiban saya menyampaikan. Kalau kalian ingin menjadi pengusaha, nantilah turunan kita, ya, turunan kita. Buya kan punya turunan ada berapa banyak sekarang. Tidak mungkin semuanya jadi pimpinan pesantren. Ada yang mau jadi TNI. Buya siapkan tuh si Taki Udin. Wah galak ya teman. Langsung lagi apa ya teman? Taki tuh. Putra Buya dari Tenurul yang ketiga. Waduh ya teman. Langsung lagi ditonyokan. Jadi itu sayuran. Oh ya jadi TNI jadi tentara siapa nikmat tuh Buya. Siapkan untuk jadi TNI harus ada dulu kalau jadi jenderal. Kemudian nanti adiknya nih Alam mungkin bisa pengusaha nanti Buya siap. Ya, jadi sabar. Jangan terburu-buru untuk mencapai kesuksesan keluarga itu harus sabar istiqomah. Jangan sampai seperti santriwati Buya yang ingin jadi dokter, impian cicing di lembur tuh bukan anau, akhirnya dokter di mana duit ada mau lungsur di awang-awang tuh gitu. Sabar. Ya. Kita mengambil jalan ini dalam pengertian alternatif supaya kalian bisa sukses. Ya. Susah daripada Buya ngasih ke kalian janji-janji PHP. Non PHP teh. Ya. Memberi harapan palsu. Harapan. Hese jangan jadi pengusaha mah. Susah. Menagem modal. Jadi kalian fokus sekarang kan santri Buya. Di santri we depan. Oh. Jangan Ustaz. Ada nanti jalan keluar. Baik.
Pesan doanya dari Buya, doakan saya Buya agar jadi orang yang berguna bagi orang lain. Amin ya Allah. Tidak diminta pun, Buya berdoa untuk kalian. Ya, kalian menjadi orang yang berguna. Amin. Baik, berikutnya kita akan lanjut. Sok SD biasa Silami SD biasa ngomong kecuali kakak Dani di harapan Mas Aredi tadi sare cenah ke saya saran Rehan kita mantong kakak ngomong ngiring jom bayu bawan sok ya deh ya Mika ada harapan nama salah. Sokane kapayun, kakak kapayun di payun SD. Kak, ngiring kakak, enggak dia. Udah selesai nih. Sebelum menutup untuk pertanyaan Iwan, kalian jangan kecewa dengan jawaban Buya ya. Ya memang susah sih jadi pengusaha, kecuali kalau pengusaha kecil-kecilan lah. Lain lagi. Ini kan pertanyaannya ini pengusaha sukses. Ya memang harus dikata dengan Kak saling balas. Berikutnya ini dari Ahwat. Imatai bismillah, assalamualaikum. Aduh, nyanyi. Ya salam. Baik. Buya kan misalnya aku dikasih makanan sama teman. Nah, makanan tersebut aku terima. Dan sudah aku makan, ternyata makanan yang teman aku kasih ke aku itu hasil maling. Aduh, ini lihat itu. Sialan orang jadi jawaban. Maling dari warung, Pak. Imat contoh kan mualaya orangnya. Misalnya untuk pakai misalnya sukanya bener. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Buya kan misalnya aku dikasih makanan, maaf, sama teman. Nah, makanan tersebut aku terima dan sudah aku makan, ternyata makanan yang teman aku kasih ke aku itu hasil maling dari warung misalnya. Gimana naon itu? Pertanyaannya kan aku nggak tahu itu hasil maling enggaknya. Tapi Buya katanya ada orang bilang tetap aja haram. Nah, bagaimana caranya agar doa aku tetap diijabah sama Allah? Dia sudah tahu nih bahwa memang kalau ada makanan haram ke kita ya, maka tidak akan dijabah doa kita. Auzubillah summa na'udzubillah. Maka harus hati-hati kita makan sesuatu. Kan katanya kalau orang memakan makanan yang haram, doanya tidak akan diijabah dan ibadahnya tidak akan diterima. Maaf Bu ya, tolong jelaskan. Tulis dalilnya. Al-majhulu, tulis. Al-majhulu pakai H besar ya. Al-majhulu fi syari'ati. Al-majhulu fi syari'ati. Al-majhulu pakai bahasa Arab ya, jangan pakai bahasa Sunda. Yang huruf Latin, huruf Arab. Al-majhulu fi syari'ati kal ma'dumi. Kal ma'dumi, begitu dalilnya. Kal ma'dum. Kal ma'dumi, ma'dum. Kal ma'dumi. Sesuatu yang tidak tahu, majhul itu sesuatu yang tidak tahu. Ya, kasus ini nih. Sesuatu yang tidak tahu. Fi syariati di dalam syariat Islam ya. Sesuatu yang tidak tahu di dalam syariat Islam kal ma'dumi
itu dia anggap tidak ada. Dianggap tidak ada, garis miring hukum. Jadi tidak akan mendapatkan azab, tidak akan mendapatkan sanksi, kan dianggap tidak ada, tidak tahu. Ya. Begitu. Jadi jawaban dari Buya tidak berdosa kalau tidak tahu. Tetapi jangan sampai karena lebih baik kita tidak tahu apa-apa kalau begitu jadi tidak dosa. Nah, apa? Al ilmu nurun wal jahlu dolu. Itu apa artinya? Ilmu itu cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Al ilmu nurun wal jahlu dolu. Ilmu itu cahaya, ya, kebodohan itu adalah ya, kegelapan. Nah, kalian harus pintar jadi orang. Dan kalau kalian diberi sesuatu harus hati-hati. Lama yang mencurigakan, ya. Sampai ada makanan yang haram masuk ke perut kita. Begitu. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih, cuma 2 pertanyaannya. Buya mengenai pergaulan. Kenapa ya Buya zaman dulu waktu aku kecil sama anak zaman sekarang berbeda? Iya dong, kan beda zaman aku. Masa harus samaan? Buya mengenai pergaulan, kenapa ya zaman dulu waktu aku kecil sama anak zaman sekarang berbeda? Halo. Bahkan dilihat zaman sekarang itu banyak pengaruh negatifnya, Buya. Coba ditulis dalilnya. Alimu, ini tentang zaman nih. Tentang zaman. Alimu auladakum. Alimu pakai tasdid. Alimu auladakum. Didiklah anak-anak kalian. Alimu auladakum. Didiklah anak-anak kalian. Fa innahu karena sesungguhnya mereka itu anak-anak kita. Saya syi'u akan hidup. Saya syi'u akan hidup mereka itu. Fi zamanihim, di zaman mereka. Saya syi'u fi zamanihim, di zaman mereka. Ghairu zamanikum, bukan zaman kamu. Oh, luar biasa ya bagian Rasul. Ya Allah, hebat. Benar nih Pak. Memberikan ajaran kepada kita sampai sejauh itu beliau mengajarkan kita. Jadi dengan dalil ini kita nanti, kalian kan calon orang tua ya. Calon orang tua. Harus mengajarkan kehidupan kepada mereka sesuai dengan zamannya. Bahkan lebih dari kita. Ya kan di zaman Buya dulu belum ada HP. Wah, jangankan HP. Sekarang kan kakak ini cucu Buya sudah zaman HP. Langkah kasihannya kalau dilarang, misalkan ya menggunakan handphone. Nah, pendidikan seperti itu penting ya, menyangkut tentang zaman. Ini jangan begini. Ini kamu nih zaman sekarang, dulu kan zaman ayah ada rebonan, ada gala, ada sona, Aisyah Pintrong, loncat tinggi. Dari mana ya kalau kamu? Jangan dipaksakan begitu, beda zaman.
Nya budak ayeuna ada dipaksa kudu raraponan jenggala, da lain jamaah. Jadi kita mendidik anak. Dalam pendidikan anak ini santri ada 7 tingkatan. Silakan kalian kan siapa tahu nanti ada santriwati Buya yang keluar dari sini sudah kelas 3 SMA langsung dinikahkan, kan orang tuanya betul gak? Ini. Tingkatan yang pertama, ingdama, silakan. Ingdama tabhasu. Ingdama tabhasu. An syarikil haya. Ingdama tabhasu an syarikil haya. Ingdama tabhasu an syarikil haya. Apa itu Buya? Jadi pendidikan anak kita itu. Nah Buya mau nanya, kalian nanti kalau sudah nikah punya anak, ingin nggak anak-anak kalian itu soleh-soleha? Oh subhanallah. Tingkatan pertama, bagaimana cara kita mencari pasangan hidup. Nah, dari mendidik anak itu dimulai dari mencari indama tabasuk ang syarikil hayat. Dimulai dari bagaimana nih cara memilih pasangan hidup. Pamidina bahasa Sunda makan bibit, bebek, bobot. Naon Buya bibit? Dia turunan orang baik, turunan ulama, turunan pejabat tinggi yang jujur. Itu bibit namanya. Bebet apa Buya bebet? Orang kaya Buya dia. Ekonominya hebat, mantep. Kemudian bobot, ilmunya dia sarjana atau keluaran pesantren, ilmunya tinggi, pengetahuannya hebat. Itu namanya bobot. Itu penting. Ya. Kalau dalam Islam itu siapa yang hafal hadisnya? Tungkihul imro'atu arba'atu. Atau boleh juga ali arba'in. Jadi ditikah seseorang itu karena 4 perkara. Apa yang pertama? Lima liha, karena hartanya. Jadi baik perempuan, akhwat maksud Buya memilih laki-laki yang kaya teteh dibandingkan daripada yang miskin. Akhwat, ikhwan memilih akhwat, pilih akhwat yang kaya, orang tuanya yang kaya, daripada memilih orang tuanya yang miskin. Itu hadis Nabi. Maliha. Yang keduanya jamaliha, ketampanannya atau kecantikannya. Kita jangan munafik, saya mah yang penting mah gimanalah mau cantik munggah kata laki-laki, atau kata perempuan mau tampan menganda. Jangan gitu. Jamaliha. Iwan memilih akhwat yang cantik, akhwat memilih ikhwan yang tampan. Gagal. Kemudian lihisabiha, atau ya apa itu nasabnya. Linasabiha itu adalah keturunannya. Yang tadi kata Buya, putra ajengan, putra pejabat tinggi yang jujur, putra raden, putra menak. Linasabiha, daripada dia mah putra petani, putra pekerja rendahan dan sebagainya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Ya, itu. Cuma santri pada kenyataannya susah. Ada
si laki-laki itu kaya raya. Ternyata orang tuanya koruptor. Ada perempuan itu orang tuanya kaya, pendidikannya tinggi, tapi goreng patut cek lalakina. Susah yang sempurna itu. Kesempurnaan mereka. Apa solusinya dari baginda Rasul? Fasbar bidatid. Fasbar bidatid. Pilih yang baik agama. Bidatid. Fasbar bidatid. Pilih yang baik agama. Taribat tiadakan kalian kalau memilih agamanya akan beruntung. Yang pada akhirnya yang jadi komandan, yang jadi pemimpin itu agama. Karena agama itu bisa melahirkan yang tiga itu. Asalnya miskin, nggak apa-apa orang tuanya miskin, kata si perempuan itu. Tapi bagus agamanya dia, Bu ya. Oh iya kata beliau. Ternyata setelah suami istri menjadi orang kaya keluarga itu. Karena si laki-lakinya pintar dan soleh. Tuh, muncul kan kekayaan karena agama. Buya ini goreng patut lelaki, cuma bisa jadi tampan. Kalau ada uang kan, kalau ada uang bisa diservis itu. Kulitnya, jadi disepak ya. Terus kata istrinya, dulu pas dengan aku ya. Aku ketemu aduh Nyai Hideng. Bukan nama tipe karesepun tapi sekarang wah jadi kasep ganteng. Waduh, bisa gitu. Wow. Apalagi tuh ketampanan, kekayaan, turunan. Nah, keluarga kita ditata dengan baik, sakinah mawaddah warahmah. Dengar ini. Yang ngajan tengah. Kemudian santri, orang tua kita, mertua kita, orang tua kita. Karena anaknya soleh, kita maju, orang tua juga sampai cerita ke bagian. Umi, abi gadong mobil teh tilu. Kau naon seureut-seureut deui, hiji kamu abdi, hiji kamu pun anak. Mangga hiji mah kamu abdi, umi sareng abdi tuh. Bapana jadi beungar gara-gara budak. Ngerti kana kan. Maka rasa kanjeng Nabi. Fasbat beda dikit, pilih yang hebat agamanya. Ribatnya akan beruntung. Nah, sebaliknya tampannya sudah tampan, yang kaya raya, kemudian pinter, ya kan? Turunan gimana gitu. Tapi agamanya buruk, akan hancur. Harta akan bisa habis. Jadi bagi kita selaku santriwati, Ananda, Putri Buya, Putra Buya ini salam seperti ini. Mana karep. Ananda sebagai Putra Buya, pilih santriwati yang solehah. Pilih yang ya. Agamanya, Buya yakin sih santriwan Buya ini agamanya baik. Seburuk-buruknya juga santri ulul albab. Seburuk-buruknya juga santriwati ulul. Itu ya, menyangkut tentang bibit, bebet dan bobot. Jadi indah mata basuh, fi syarikil hayat. Pilih. Jadi saat memilih itu, mengapa Buya? Karena yang kita pilih itu, kalau laki-laki milih ya perempuan, karena si perempuan itu akan menjadi ibu dari anak-anak. Dan laki-laki itu akan menjadi ayah daripada anak-anak. Dan pernikahan itu bukan untuk sehari dua hari, untuk sepanjang hidup. Bahkan sampai kita pulang kepada Allah, bahkan sudah di surganya Allah, baik di jannati, bidadari surgawi, itu masih tetap menjadi istri kita. Itu yang pertama. Tulis yang kedua. Fi sa'ati ta'aruf. Yang kedua,
Tingkatan kedua, fi sa'atit ta'aruf,